Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Pada video berseri kali ini, saya ingin berbagi tutorial tentang pemanfaatan Google Classroom untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, pada video keempat ini, saya ingin berbagi tips bagaimana caranya membuat bahan evaluasi dan sekaligus men-setting agar peserta didik yang telah tuntas atau telah melampaui KKM yang sudah kita tentukan dapat langsung mendapatkan feedback, yaitu dengan mendapatkan sertifikat yang akan dikirim secara otomatis oleh sistem di Google Classroom. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk ikuti tutorial berikut ini. Tutorial, let's go! Bapak, Ibu, dan sahabat Sanggar Tutorial dimanapun Anda berada, pada video tutorial bagian keempat ini yaitu akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat bahan evaluasi dan bagaimana caranya men-setting agar peserta didik yang telah tuntas atau melampaui KKM yang sudah kita tentukan dapat menerima feedback langsung dalam bentuk sertifikat yang dikirimkan secara otomatis oleh sistem di Google Classroom. Google Classroom adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Google untuk membantu para pendidik dalam mengelola kelas dengan bantuan teknologi dan informasi. Nah, aplikasi semacam ini juga lebih dikenal dengan istilah Learning Management System atau LMS. Baik Bapak Ibu, saat ini kita sudah berada di halaman Classwork. Di sini kita bisa melihat ada beberapa topik. Topik yang pertama materi pelajaran, kemudian slide presentasi, lalu video pembelajaran, dan yang terakhir LKS. Nah, kita akan membuat bahan evaluasi. Oleh karena itu, supaya rapi, kita akan membuat menu baru atau topik baru yang nanti akan kita isi dengan naskah soal evaluasi. Nah, caranya adalah kita klik create, kemudian kita klik topik, yaitu menu yang paling bawah. Kemudian kita isi di sini misalnya evaluasi. Nah, setelah selesai, kemudian kita klik tombol add. Nah, di sini sudah muncul topik tambahan yang tadi kita buat, yaitu evaluasi. Nah, sebenarnya supaya lebih rapi, topik ini bisa kita atur, kita drag, kemudian kita geser dan kita taruh atau kita letakkan di sisi paling bawah. Namun karena pada saat ini kita sedang membuat naskah soal, jadi topik evaluasi ini akan kita letakkan tetap di atas untuk memudahkan kerja kita. Nah, nanti topik evaluasi ini akan kita isi dengan materi soal ulangan untuk KD1 misalnya. Nah, oleh karena itu, kita klik kembali, kita akan membuat naskah soal dengan menggunakan Google Form. Kita klik, kemudian kita klik quiz assignment. Ya, kemudian di bagian title ini, Bapak Ibu bisa menuliskan misalnya ulangan materi gerak pada makhluk hidup, atau bisa juga ulangan KD1, ulangan KD1 untuk materi gerak pada makhluk hidup. Ya, cukup. Nah, kemudian di sini di bagian bawah ada link add, kemudian ada link create, kemudian ada blank quiz. Kita bisa mengklik blank quiz di sini. Kita klik. Ini tampilannya masih orisinil, bawaan dari Google. Oleh karena itu, supaya lebih menarik, maka kita bisa menghias halaman soal ini dengan tambahan template yang sudah disiapkan. Jadi caranya kita klik simbol palet yang ada di sini, kita klik, nah kemudian kita pilih choose image.
kita klik choose image. Nah, di sini sudah ada beberapa foto template yang bisa Bapak Ibu pergunakan atau Bapak Ibu pilih sesuai dengan karakteristik dari bidang studi yang Bapak Ibu mampu. Nah, karena mata pelajaran saya adalah IPA, maka saya akan mencoba untuk memilih gambar yang ini saja. Maka kita bisa klik. Kemudian setelah itu kita klik insert di sini. Kita klik insert. Nah, ini sudah ada tambahan template yang baru saja kita upload. Nah, namun Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menyiapkan template buatan Bapak Ibu sendiri, maka Bapak Ibu juga bisa mengupload template tersebut. Caranya cukup mudah. Jadi ini kita delete saja. Kemudian kita ulangi, kita klik choose image di sini. Nah, setelah itu kita klik menu upload yang tersedia di bagian sisi atas ini, yaitu di bagian tengah. Kita klik upload. Kemudian kita menuju ke browse. Kita klik browse. Baik, nah di sini akan menuju tempat file, tempat penyimpanan file yang akan kita pergunakan. Misalnya saya akan menggunakan gambar template yang sudah saya siapkan ini, yaitu kita klik, kemudian kita klik open. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul gambar template yang kita buat sendiri. Nah, agar gambar template ini ukurannya pas dengan ruang yang disediakan di dalam Google Classroom, di dalam Google Form, maka saya memberikan tip untuk membuat template ini ukurannya adalah 1:4. Jadi misalnya lebarnya di sini adalah 6 cm, maka untuk panjangnya di sini adalah 24 cm. Itu. Nah, setelah selesai, maka kita bisa klik done. Kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah muncul di halaman soal kita. Ya. Dan supaya tidak mengganggu, ini akan saya tutup aja. Saya X. Baik. Nah, kemudian di sini ada blank quiz, ini kita tulis misalnya ulangan KD1. Kemudian kita bisa copy. Kemudian kita pastikan di sini. Ya, sudah. Kemudian di bagian bawah sini adalah kita siapkan untuk menulis data siswa atau data peserta didik. Misalnya nama siswa. Nah, ini short answer. Nah, kemudian sifatnya adalah wajib dijawab, jadi kita on di sini, kita klik require. Nah, setelah itu kemudian kita juga bisa menambahkan lagi, maka kita klik tanda plus yang ada di sini, add question, ya. Misalnya kita akan menuliskan kelas. Nah, jika kita mengajar lebih dari satu kelas, maka kita bisa membuat misalnya di sini pilihan, ya. Kita misalnya bisa mengambil model checkbox, ya. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada pilihan, nanti siswa tinggal memilih kelas berapa sesuai kedudukannya. Misalnya saya tulis di sini kelas 8A. Kemudian yang kedua kelas 8B. Nah, ini juga wajib diisi oleh siswa, ya. Jadi kita klik on di sini, required. Nah, setelah itu kemudian kita ini saya anggap Bapak Ibu ini adalah merupakan section yang pertama, jadi isinya adalah data anak. Kemudian kita akan menambahkan section yang kedua, maka kita klik di sini add section. Nah, ini adalah section yang kedua. Nah, untuk section yang kedua ini akan kita isi dengan soal ulangan KD1 misalnya. Maka kita bisa memberikan judul di sini. Misalnya kita tulis pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap
benar. Baik, selanjutnya kita klik tanda plus yang ada di sini, add question. Kita akan membuat soal dan saya akan copy pastekan saja. Ini kita isi dengan soal yang pertama. Ya, soal kita pastikan di sini. Kemudian untuk pilihan jawabannya kita bisa pastikan di sini. Nah, untuk SMP itu pilihan jawabannya ada 4, A, B, C, D. Namun dalam pembuatan form ini, di sini Bapak Ibu sengaja saya tidak membuat nomor soal dan juga pilihan A, B, C, dan D pada pilihan jawaban, karena nanti Google akan melakukan pengacakan ketika siswa akan mengerjakan soal. Baik, ini sifatnya juga harus dijawab oleh siswa, maka kita klik on, require, kemudian kunci jawabannya yang benar adalah di sini. Misalnya kita klik, kemudian jangan lupa Bapak Ibu kita berikan skornya misalnya 25. Baik, sudah selesai. Kemudian kita akan menambahkan lagi soal berikutnya. Kita klik tanda add question di sini. Kita pastikan ya, tadi saya sudah menyiapkan naskah soalnya. Kita pastikan. Begitu juga untuk pilihan jawabannya kita tinggal pastikan di sini. Ya, kita pastikan di sini. Baik, ini adalah pilihan jawabannya. Dan saya akan mencoba menambahkan gambar pada soal tersebut. Kita klik upload di sini, kemudian browse. Nah, misalnya saya akan menggunakan gambar ini, kita klik, kemudian klik open. Ya, sudah muncul gambarnya. Kemudian ini kita klik require, kemudian answer key-nya, kemudian kita klik jawaban yang betul. Setelah itu kita buat skornya, misalnya 25. Kemudian kita akan menambahkan soal berikutnya, maka kita klik tanda plus di sini, add question. Ya, sudah muncul. Sama seperti di atas, kita tinggal copy paste terhadap soal yang sudah kita siapkan. Ya, kita pastikan di sini soalnya. Kemudian saya akan menambahkan gambar, maka kita klik simbol image yang ada di sebelah sisi kanan. Kita klik, kemudian upload, kemudian browse. Misalnya saya akan menggunakan gambar ini, maka kita klik, kemudian klik open. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah muncul, kemudian tinggal kita copy pastikan pilihan jawaban dari soal ini. Saya akan copy paste dari soal yang sudah saya siapkan. Ya, saya akan pastikan di sini. Nah, sudah. Kemudian ini juga wajib dijawab oleh siswa, jadi kita klik on di sini, require di sini. Kemudian answer key-nya kita jawab. Misalnya, perhatikan gambar rangka pipa ini yang membuat tulang pipa berarti 2 dan 3. Jawabannya 2 dan 3. Kita klik di sini. Jangan lupa kita tulis skornya yaitu misalnya 25. Ini sudah berapa soal? 1, 2, 3. Baik, kita tambahkan satu lagi supaya 4. Ya. Kita klik add question. Kemudian kita copy dan kita pastikan soal yang sudah kita siapkan. Ya, akan saya pastikan di sini soalnya. Sudah. Kemudian untuk pilihannya juga akan saya pastikan. Akan saya pastikan di sini.
Ya, sudah. Ini kita klik on atau require, kemudian answer key-nya kita klik jawabannya betul, kemudian jangan lupa kita buat skornya di sini, misalnya 25. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, kita bisa klik done, ya, dan selanjutnya kita setting di sini. Jangan lupa kita setting. Untuk yang setting umum, yang general, karena nanti kita ingin agar siswa yang sudah mengerjakan soal tersebut yang nilainya sama atau melebihi dari KKM yang sudah kita tentukan, maka siswa tersebut akan mendapatkan feedback langsung dari Google, yaitu berupa kiriman sertifikat yang akan dikirimkan melalui email. Maka di sini kita setting, yaitu collect email address. Kita klik di sini collect email address. Kemudian di sini kita checklist juga. Ya, kita mengharapkan satu siswa hanya bisa mengerjakan naskah soal untuk 1 kali saja. Nah, kemudian di bagian presentation, ya, kita klik di sini, kita berikan checklist pada shuffle question order di sini. Karena tujuannya supaya soal yang kita buat tadi itu diacak secara otomatis oleh sistem yang ada di Google. Sehingga soal yang dikerjakan oleh peserta didik 1 dengan peserta didik yang lain itu tidak akan sama. Kemudian kita lihat yang bagian kuis, settingnya seperti apa. Iya, saya kira sudah cukup, sudah benar. Kemudian kita klik save. Baik Bapak Ibu, soal ini masih draft, jadi akan saya setting kembali. Saya akan menuju ke classwork guru. Nah, di sini masih tertulis draft, oleh karena itu akan saya klik untuk kita edit. Iya, ini adalah kelas 8, sudah betul. Kemudian di sini ada 3 peserta didik, semuanya sudah saya checklist, all student, sudah betul. Kemudian poinnya ada 100, sudah betul. Kemudian akan saya jadwalkan hari ini, Agustus tanggal 1 tahun 2020. Kemudian topiknya akan saya lihat evaluasi. Ya, saya kira sudah betul semua. Nah, sekarang tinggal kita klik di sini assign. Klik. Kemudian kita klik assign di sini. Ya. Baik, setting sudah selesai dan sekarang kita akan melakukan uji coba mulai dari peserta didik ke-1, peserta didik kedua, dan peserta didik ketiga. Kita akan melihat bagaimana hasilnya. Selanjutnya kita juga dapat melakukan pengaturan atau setting untuk pilihan jawaban pada setiap soal ini agar supaya jawaban ini diacak juga oleh Google. Nah, caranya adalah kita klik di logo titik 3 yang ada di sudut kanan bawah di sini, kita klik. Nah, kemudian kita klik shuffle option order di sini. Ya. Nah, setiap soal kita lakukan setting seperti itu, dan lebih bagus memang pada saat awal pembuatan soal langsung kita setting sekaligus sehingga tidak kerja 2 kali. Namun tidak apa-apa ini untuk men-setting sebelum kita melakukan langkah-langkah selanjutnya. Oke, ini setting untuk pilihan jawaban soal ini sudah kita lakukan sehingga nanti peserta didik yang akan mengerjakan soal di samping soalnya sendiri akan diacak, tetapi juga pilihan jawaban ini juga akan diacak oleh sistem yang ada di Google Form. Baik,
Selanjutnya, kita akan melakukan setting lanjutan agar supaya soal yang ada di Google Form ini terkonek dengan aplikasi yang sudah disiapkan di Google, yaitu Certifium. Nah, Certifium ini adalah sertifikat yang sudah disiapkan Google untuk diberikan kepada peserta didik secara otomatis dengan pengaturan atau setting tertentu sesuai dengan nilai KKM yang kita tentukan. Nah, langkah yang pertama, karena di dalam laptop saya atau di dalam Google Classroom saya ini adalah belum terinstall aplikasi Certifium, maka kita tambahkan aplikasi tersebut. Caranya kita klik di sini, kemudian kita pilih Add-ons, kita klik, kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul Certifium. Ini kita klik. Kemudian kita lakukan penginstalan. Kita klik install. Kemudian kita lanjutkan continue. Nah, ini adalah email yang saya gunakan, yaitu Sanggar Tutorial, dan akan saya gunakan untuk melakukan penginstalan terhadap aplikasi tersebut. Jadi saya menyetujui untuk penggunaan email ini. Saya klik. Kemudian saya scroll ke bawah, kita klik aja allow. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terinstall, maka kita klik done. Kemudian kita close. Ya. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah aplikasi Certifium ini sudah terinstall di Google Classroom kita atau belum, maka kita bisa cek logo add-ons di sini ya. Jadi kalau tadi itu belum ada logo ini, maka sekarang sudah ada logo, dan kalau kita klik maka akan muncul tulisan Certifium. Sekarang kita klik Certifium. Nah, kemudian di sini ada beberapa keterangan, maka kita pilih Show Certifium Control. Akan kita gunakan untuk melakukan pengaturan terhadap beberapa setting yang diperlukan. Kita klik. Nah, di sini akan muncul, kita tunggu sebentar. Ya. Certifium is off, maka harus kita turn on dulu supaya terkonek dengan Google Form yang sudah kita siapkan. Kita klik turn on. Kita tunggu. Ya, ini kita sudah bisa melihat Bapak Ibu dan sahabat semua. Di sini sudah statusnya sudah terbaca certification is on. Nah, sekarang tinggal kita melakukan setting atau pengaturan lanjutan. Di sini passingnya 80%. Ini kita anggap saja ini sebagai KKM yang akan kita tentukan. Nah, saya akan turunkan menjadi 75%. Misalnya begitu. Kemudian Google juga sudah menyiapkan beberapa contoh template sertifikat. Kita bisa melihat previewnya ya, kita klik di sini. Nah, ini dia sudah muncul. Ini adalah bentuk sertifikat black frame. Kemudian ini bentuk sertifikat brown frame. Kemudian ada bentuk golden, ada bentuk purple banner, ada berbentuk red ribbon, dan saya kira cukup banyak Bapak Ibu. Kita bisa memilih mana sertifikat yang kira-kira akan kita gunakan untuk kita berikan kepada peserta didik kita sebagai feedback atau apresiasi atas prestasinya yang sudah mencapai nilai sesuai dengan standar KKM yang sudah kita tentukan. Nah, karena sertifikat ini cukup banyak, maka kita juga bisa menentukan, misalnya untuk KD1 kita akan menggunakan sertifikat black frame, kemudian untuk KD yang keduanya kita akan mengganti dengan sertifikat yang lain brown frame. Itu sangat mudah, tinggal nanti kita setting per KD-nya kita akan menggunakan sertifikat yang mana. Baik, ini adalah previewnya. Baik Bapak Ibu, akan kita close ya, karena kita akan melakukan setting untuk pengaturan lebih lanjut. Kita close. Nah, kemudian di sini misalnya saya memilih bentuk sertifikatnya golden. Nah, kemudian kita klik
fun untuk pengaturan selanjutnya. Nah, di sini akan muncul kotak isian ya. Di sini berbunyi thank you for your submission. If you pass, you will receive a printable certificate shortly. Nah, ini kita akan ganti dengan kalimat kita. Misalnya saja, terima kasih Anda sudah mengerjakan soal evaluasi KD 1 materi gerak pada makhluk hidup. Saya kira seperti itu, dan Bapak Ibu bisa menuliskan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bawahnya ada daftar isian yang harus kita isi. Name of sender itu adalah nama kita ya, nama Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini akan saya tulis nama saya Slamet Nugraha. Kemudian di subjek email ini kita tuliskan misalnya sertifikat KD 1 gerak pada makhluk hidup. Kemudian untuk content of body-nya di sini kita tulis misalnya selamat Anda telah dinyatakan tuntas untuk materi KD 1 gerak pada makhluk hidup. Nah, kemudian bagaimana dengan anak-anak misalnya belum mencapai standar KKM yang sudah kita tentukan? Maka kita klik di sini, kita berikan checklist, send email on fail exam ya. Kita klik di sini, kemudian kita lanjutkan. Untuk email subjeknya kita bisa menuliskan Anda belum mencapai KKM 75, silahkan mengikuti kegiatan remedial. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya. Nah, nanti sertifikat tersebut akan dikirimkan oleh Google dalam bentuk file PDF ya, akan di-share melalui email, dan selanjutnya kalau kita lihat sudah lengkap, kita cek lagi misalnya di sini untuk message-nya, terima kasih Anda sudah mengerjakan soal evaluasi KD 1 materi gerak pada makhluk hidup. Oke. Kemudian name of sender-nya yaitu nama kita sebagai guru. Kemudian subject of email-nya atau pokok surat di email tersebut kita tulis misalnya sertifikat KD 1 gerak pada makhluk hidup. Kita cek tulisannya sudah betul. Kemudian content of body-nya kita tulis selamat Anda telah dinyatakan tuntas untuk materi KD 1 gerak pada makhluk hidup. Ya, sudah betul. Kemudian di sini kita checklist, send email on attempt atau fail exam. Subjeknya kita tulis maaf, gitu ya. Kita tambahkan di sini maaf Anda belum mencapai KKM. Kemudian pada email kontennya di sini ditulis silahkan dipelajari kembali materinya dan segera mengikuti program remedial.
kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu save change. Nah, Bapak Ibu, ini semua sudah kita setting ya. Ini kita berada di halaman Google Form Guru ya di sini, dan ini saya tunjukkan ini adalah email saya, Sanggar Tutorial Nugraha Slamet 373@gmail.com. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba, kebetulan saya sudah membuat beberapa email untuk uji coba, yaitu email peserta didik 1, 2, dan 3. Nanti akan kita coba bagaimana kalau anak mengerjakan soal semuanya betul, yang kedua anak mengerjakan dan mendapatkan nilai sesuai dengan nilai KKM, dan yang ketiga anak hanya mendapatkan atau hanya betul satu soal misalnya, apakah juga mereka mendapatkan sertifikat ataukah tidak. Baik, Bapak Ibu, setting untuk soal ini dengan sertifikat tadi sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal melakukan uji coba apakah benar peserta didik yang berhasil mengerjakan soal dan mendapatkan nilai KKM atau lebih itu akan langsung mendapatkan feedback dari Google Form, yaitu berupa sertifikat yang akan dikirimkan melalui email peserta didik, dan juga apakah anak-anak yang belum tuntas itu juga akan mendapatkan pemberitahuan dari Google Form bahwa mereka belum tuntas dan harus melakukan kegiatan remedial. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat bersama-sama. Baik Bapak Ibu, saat ini saya bertindak sebagai peserta didik dan akan saya tunjukkan pada Bapak Ibu dan Sobat dimanapun berada. Di sini terbaca peserta didik 1 dengan alamat email peserta didik silndavao1@gmail.com. Baik, siswa ini akan mencoba memperagakan dengan mengerjakan naskah soal. Semuanya akan dikerjakan dengan benar sehingga harapannya anak tersebut akan mendapatkan nilai 100, dan secara otomatis Google Form nanti akan mengirimkan feedback berupa sertifikat secara langsung dan otomatis melalui sistem yang ada di Google Form. Untuk itu kita lihat, yang pertama anak akan mengisi biodata dulu di sini. Pertama, alamat email akan saya copy pastikan. Kemudian nama siswa Sabila Nugraha. Kemudian kelasnya, kelas misalnya 8A. Kemudian saya klik next. Ya, kemudian soal pertama, jawaban yang benar adalah yang ini, saya klik, skornya 25. Kemudian yang soal kedua, jawaban benar yaitu 2 dan 3, saya klik di sini. Nanti untuk soal ini juga skornya akan 25. Kemudian untuk soal yang ketiga, jawaban yang benar yaitu ini. Skornya untuk soal ini juga sama, 25. Dan soal yang terakhir, jawaban yang benar yaitu ini. Saya klik, dan skor untuk soal ini juga 25. Kemudian saya submit, klik. Di sini bunyinya, terima kasih Anda sudah mengerjakan soal evaluasi KD1 materi gerak pada makhluk hidup. Saya akan mencoba untuk melihat berapa skor dari peserta didik ini. Saya klik. Total poinnya 100 dari 100. Dengan demikian maka sesuai dengan setting yang kita lakukan sebelumnya, maka anak ini akan langsung mendapatkan feedback berupa sertifikat, akan dikirimkan langsung oleh sistem yang ada di Google Form. Sekarang akan kita lihat di alamat email peserta didik 1. Nah, ini adalah alamat email peserta didik 1. Akan saya tunjukkan peserta didik 1. Kemudian akan saya refresh di bagian inbox-nya. Ya, kita lihat Bapak Ibu, di sini ada email dari guru. Dalam ini adalah namanya Slamet Nugraha. Subjek emailnya berbunyi sertifikat KD1 gerak pada makhluk hidup. Akan kita klik. Kemudian
isi kontennya, selamat, Anda telah dinyatakan tuntas untuk materi KD1 gerak pada makhluk hidup. Nah, ini akan kita lihat sertifikatnya seperti apa. Akan kita download. Iya. Kita buka. Nah, inilah sertifikat yang didapatkan oleh Sabila Nugraha, peserta didik 1, yang tadi telah mengerjakan soal dengan skor 100 dari total poin 100. Jadi, siswa tersebut atas nama Sabila Nugraha, kelas 8A, has complete ulangan KD1 dengan passing skor, yaitu 100%. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana jika anak mengerjakan soal dengan nilai di bawah nilai dari KKM yang sudah ditentukan. Mari kita lihat bersama-sama. Baik Bapak Ibu, sekarang saya sudah berada di halaman stream peserta didik kedua. Di sini akan saya tunjukkan emailnya. Nah, ini adalah peserta didik 2 dengan email peserta didik siln2@gmail.com. Baik, saat ini saya akan menunjukkan bagaimana hasilnya nanti jika peserta didik ini mengerjakan naskah soal ulangan untuk KD1 dengan perolehan nilai yang di bawah dari KKM. Apakah yang bersangkutan akan mendapatkan informasi pemberitahuan dari Google Form melalui email tentang ketidaktuntasannya ataukah tidak? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, akan saya buka password. Kemudian siswa ini akan mengklik ulangan KD1 materi gerak pada makhluk hidup. Kita klik naskah soalnya. Ya, ini adalah naskah soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik kedua. Yang pertama, siswa akan mengisi terlebih dahulu biodata dari peserta didik. Akan saya copy pastekan dari data yang sudah ada. Ya, baik. Untuk alamat email peserta didik kedua akan saya pastikan di sini. Kemudian saya checklist di sini kelas 8A. Dan selanjutnya nama siswa atas nama Rajiv Zari Nuha. Kemudian kita klik next. Ya, kita sudah berada di halaman naskah soal. Untuk soal yang pertama, saya akan menjawab dengan benar. Di sini jawaban yang benar adalah pilihan nomor ketiga. Kemudian untuk soal yang lain akan saya jawab dengan jawaban yang salah. Akan saya jawab misalnya ini adalah jawaban yang salah. Kemudian ini juga jawaban yang salah. Kemudian soal yang terakhir ini juga jawaban yang salah. Nah, dari keempat soal tersebut, siswa hanya mampu menjawab soal nomor 1 dengan jawaban yang benar. Kita akan coba submit. Ya, di sini kita bisa baca, terima kasih Anda sudah mengerjakan soal evaluasi KD1, materi gerak pada makhluk hidup. Nah, sekarang akan kita lihat skornya berapa. Siswa tersebut atau peserta didik yang tadi mengerjakan soal ulangan mendapatkan skor 25 dari total poin 100. Karena siswa tadi hanya menjawab satu soal yang benar. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat di alamat email anak tersebut apakah ada pemberitahuan dari sistem yang ada di Google Form ini bahwa anak tersebut belum tuntas. Mari kita lihat bersama. Ini adalah halaman email dari peserta didik 2. Akan kita cek apakah betul ini email dari peserta didik 2. Ya, ternyata betul. Peserta didik 2 dengan alamat peserta didik siln2@gmail.com. Untuk selanjutnya akan kita lihat di inbox dari email tersebut. Ya, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ada email masuk dari Slamet Nugraha dan subjek emailnya berbunyi, maaf Anda belum mencapai KKM 75. Silahkan mengikuti kegiatan remedial. Ya. Kemudian isi dari email ini
Ya, di sini kita bisa baca isi emailnya yang artinya, terima kasih Razif Jarinuha, Anda belum tuntas. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi demikian tadi Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan sendiri bahwa anak yang telah tuntas melampaui KKM itu akan mendapatkan apresiasi langsung dari sistem, yaitu dengan menerima sertifikat yang telah dikirimkan melalui alamat emailnya. Nah, melalui kegiatan ini, siswa tentu akan merasa senang untuk lebih giat belajar lagi karena merasa mendapatkan apresiasi dari kita sebagai guru. Baik Bapak Ibu, demikian tadi tutorial keempat tentang bagaimana cara membuat soal evaluasi dan men-settingnya agar siswa bisa langsung mendapatkan feedback atau apresiasi, yaitu dengan menerima sertifikat yang dikirimkan secara otomatis oleh sistem yang ada di Google Classroom. Demikian Bapak, Ibu, dan sahabat pembelajar, tutorial keempat ini bagaimana cara membuat bahan evaluasi dan bagaimana caranya men-setting agar peserta didik yang telah tuntas atau melampaui KKM yang sudah kita tentukan dapat menerima feedback langsung dalam bentuk sertifikat yang dikirimkan secara otomatis oleh sistem di Google Classroom. Silakan Bapak dan Ibu serta sahabat semua untuk mempraktikkan tutorial yang ada di video seri keempat ini. Dan untuk video seri yang kelima selanjutnya, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat pengumuman kelas di Google Classroom. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak Bapak Ibu dengan cara mengklik like, share, dan subscribe. Selamat berkarya, salam Merdeka Belajar.